teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Jadi di kesempatan kali ini saya mau ngajak teman-teman melakukan uji cek pada alat keselamatan teman. Tapi sekarang ini khususnya saya mau ajak teman-teman melakukan pengecekan pada alat pemadam kebakaran, khususnya fire hydrant dan pyroscope. Jadi pada pemeriksaan fire hydrant atau pyroscope apa sih yang harus kita periksa dan bagaimana cara perawatannya? Oke teman-teman, nanti ikutin aja terus, saya tunjukin caranya. Oke teman-teman, kita sudah, ini di depan saya sudah ada pyroscope teman-teman, dan ini fire hydrant teman-teman. Jadi apa sih yang harus kita periksa pada alat pemadam kebakaran ini? Nah, kita mulai dari pyroscope dulu teman-teman ya. Nah, ini di pyroscope ini kita harus pastikan kotaknya dalam keadaan bagus teman-teman ya, nggak rusak. Ininya engselnya bisa ini masih bagus, terus penguncinya ini juga masih bagus teman-teman. Nah, terus teman-teman harus pastikan di samping atau di pyroscope ini ada stiker IMO stiker seperti ini teman-teman. Ini sebagai penanda lokasi dari pyroscope atau fire hydrant ini teman-teman ya. Jadi ini sangat penting karena ketika ada pemeriksaan dari PSG atau pemeriksaan darat itu ini bakal jadi masalah besar kalau ini tidak ada teman-teman ya, sekitaran pyroscope ini teman. Jadi kita lihat aja isinya apa ya teman-teman ya. Nah, kita ini teman-teman lihat isinya, kita spill satu-satu teman-teman ya. Oke. Kita pastikan bisa melakukan spray dan jet ya. Kalau ada tutup dia bisa melakukan jet dan spray dalam keadaan juga ya. Kita harus pastikan semua tak bisa bertukar, kemudian kita harus pastikan dari struktur semua ini dari yang rusak teman-teman, karena kalau ada rusak dari draftnya ini bisa bocor teman-teman. Jadi harus kita pastikan. Kemudian nah ini yang paling penting, kita di sekitaran ininya tuh harus kasih grease, atau kalau di tempat saya dibilangnya minyak gemuk teman-teman. Jadi kita harus kasih grease. Kenapa kita harus kasih grease? Karena dia nanti biar mudah melakukan koneksi kepada hostnya teman-teman. Jadi nggak gampang. Terus kita pastikan setelah kita kasih grease, kita harus pastikan ini rubbernya teman-teman ya. Rubbernya ini dalam keadaan bagus teman-teman. Karena di beberapa kejadian saya pernah jumpa itu rubbernya itu juga mengembang karena mungkin terkena grease-nya atau terkena apa saya nggak tahu, betul ya, atau sudah lama nggak diganti. Jadi ini harus kita pastikan. Kenapa kalau kita ganti ini bisa menyebabkan kebocoran teman. Kebocoran itu bagaimana? Nah, ketika kita tidak koneksi host teman-teman. Nah, ketika kita tidak koneksi kepada host atau selang pemadam, nah ini kalau tidak keadaan bagus atau dia rusak atau mengembang, nanti ketika kita sudah menyalakan hidrannya, nah dia akan bocor teman-teman, rembes. Nah, itu kita harus hindari karena di beberapa pemeriksaan ketika ada rembesan itu saya waktu di Taipei jadi masalah teman-teman. Jadi saya saran kalau boleh ini diperhatikan teman-teman ya, rubbernya ini ya, ini bisa dibuka tutup Pak, dibuka diganti boleh. Penting ini yang paling penting teman-teman ya. Ini oke untuk masuk ke teman-teman. Kemudian ini ada hydrant patch atau spanner. Nah, ini sebagai koneksi atau pengerap atau penguat ketika kita melakukan koneksi kepada nozzle dan hose. Nah, kita bisa mengencangkan atau membuka pakai teman-teman. Jadi ini harus penting, harus kita pastikan ketika dia sudah berkarat kita boleh semprot menggunakan WD-40. Saya biasa begitu, saya lakukan penyemprotan teman-teman. Ketika kita sudah berkarat kita boleh semprot untuk biar dia tetap kuat teman-teman, jadi tidak ada kropos. Kita harus pastikan itu ya. Oke, kemudian ini rubber teman-teman. Saya biasa ini rubber spare-nya teman-teman ya. Jadi kita harus simpan satu situ. Ketika terjadi kebocoran kita bisa mengganti dengan yang baru. Nah ini teman-teman, jadi bisa dibuka dulu. Biar dipastikan ini dalam keadaan standby atau ada di dalam hospital ya. Karena ini jadi alat yang penting juga ketika terjadi rembesan kita bisa mengganti secara langsung, tidak perlu cari ke store atau kemana, sudah ada standby. Oke, kemudian
hose itu juga kita pastikan ini rubbernya oke. Terus kita juga kasih grease teman-teman, yang seperti saya bilang tadi, ketika kita melakukan koneksi atau penampungan pada nozzle, jadi tidak gampang, tidak ada pembedasan teman-teman ya. Oke. Terus kemudian apalagi kita periksa, nah ini kawat nih, ini kawat penghubungnya atau pengikatnya ini harus dalam keadaan tidak berkarat teman-teman ya. Ini saya tidak berkarat. Kalau tidak berkarat, bagaimana? Kita bisa ganti kok teman-teman. Bisa ganti. Teman-teman boleh cek video saya sebelumnya. Saya sudah pernah ngasih tahu cara penggantian atau melakukan penggantian pada kawat hubung atau pengikat pada hose ini teman-teman. Pemadam ya. Teman-teman boleh cek di video saya sebelumnya. Saya sudah pernah buat caranya bagaimana. Oke, nah ketika sudah ada kartu ini kita bagaimana? Nah teman-teman boleh melakukan penyemprotan pakai WD ini. Seperti saya bilang tadi, ini penting. Jadi kita harus semprot dia jangan sampai berkarat teman-teman. Ketika kita melakukan weekly check, kita harus melakukan penyemprotan supaya dia tidak berkarat teman-teman. Semprot. Sama juga teman-teman ketika di sininya atau grease-nya sudah habis atau tidak sudah mengeras lah teman-teman. Teman-teman boleh kasih grease lagi teman-teman ya. Karena ini saya rasa masih bagus grease-nya, jadi masih aman, nggak perlu saya tambahin. Satunya lagi teman-teman ya, pastikan ininya tidak berkarat atau boleh teman-teman seperti pakai WD teman-teman. Dan juga rubbernya oke, nggak ada pengembangan atau rusak teman-teman ya. Karena ketika ini rusak ya seperti yang tadi, dia akan bakal rembes teman-teman. Jadi nggak efisien lah, bakal jadi masalah juga ketika kita ada pemeriksaan. Oke. Kemudian kita aku rasa itu aja untuk yang file hose teman-teman. Dari stiker, hose-nya, terus nozzle-nya, terus spannernya, terus spare rubbernya teman-teman. Jadi itu aja yang kita periksa. Nah kemudian kita periksa ke hidrannya teman-teman. Oke teman-teman, ini fire hidrannya teman-teman ya. Jadi fire hidran ini, pada fire hidran ini kita harus melakukan pemeriksaan pada ini dulu teman-teman ya. Ini penyangganya teman-teman. Ketika kita melakukan pembukaan seperti ini, jadi ini bisa penyangganya. Nah di kapal saya kebetulan tidak ada yang seperti biasanya di kapal-kapal lain, rantai dia bisa teman-teman ya. Nah jadi saya akal-akalin pakai ini teman-teman untuk menghindari ya kesalahan ketika terjadi pemeriksaan dari PSC teman-teman ya. Karena kalau ini nggak ada, ini bisa berabe juga. Untuk melakukan bagaimana cara membuat seperti ini, teman-teman boleh cek di video saya sebelumnya, juga sudah pernah saya tunjukin caranya. Dan kemudian apalagi kita harus pastikan ininya valve-nya dalam keadaan oke teman-teman ya. Valve-nya oke, bisa dibuka tutup lancar tanpa ada keras atau stuck gitu teman-teman, nggak ada stucknya ya teman-teman. Kita boleh cek, terus ininya boleh dibuka tutup, terus pastikan juga ini rubbernya teman-teman ya. Seperti saya bilang, rubbernya juga harus dipastikan dia dalam keadaan oke, karena kalau ini nggak oke jadi susah ditutup deh teman-teman. Jadi ini teman-teman ya, pakai penyangga ini saya. Terus pastikan juga dia punya grease teman-teman ya. Ada grease-nya kelihatan kan? Ini kagak kelihatan blower dengan kebanyakan mungkin. Jadi kita harus pastikan ini dalam keadaan oke. Kemudian ininya boleh dibuka, bisa dibuka tutup tanpa ada stuck gitu teman-teman ya, nggak ada macet, nggak ada apa-apa. Oke. Ini sudah oke. Terus kita pastikan ininya semua sudah nggak ada yang berkarat. Ini yang paling penting teman-teman, saya hampir lupa teman-teman. Ketika sudah melakukan pemeriksaan semuanya oke, nah semuanya sudah siap, apalagi teman-teman, nah kita harus melakukan checklist teman-teman. Checklist pada Peroskop ini. Nah ketika melakukan weekly nggak apa-apa sih, nggak usah, tapi ini kursusnya bulanan teman-teman ya. Kursusnya bulanan, kita harus melakukan checklist, pengecekan tanggal, pada tanggal berapa kita melakukan pemeriksaan boleh. Tapi ketika teman-teman melakukan weekly ya nggak apa-apa sih, nggak perlu. Tapi kalau sudah ada waktu 1 bulanan ya boleh teman-teman isi teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, itu aja yang bisa bagi pada kesempatan kali ini pada pemeriksaan fire hidran dan peroskop teman-teman. Dan kesempatan saya akan bagi-bagi lagi beberapa pengecekan pada alat keselamatan di lain videonya.